Baik, kita sudah berpindah ke sini. Kita menunggu Pak Rashid ya, Pak Abdul Rashid gabung ke sini juga. Masih on the way sepertinya. Oh, sudah ya? Hadir, Pak. Hadir. Baik. Silakan Pak Willy dilanjutkan jawabannya. Izin menjawab langsung dulu Pak ya sebelum kita melanjutkan materi sambil menunggu yang lain. Oke, untuk framework di sini kita karena menggunakan microservice, jadinya di sini banyak framework yang digunakan dan bahasa pemrograman yang digunakan. Gitu ya, di awal-awal kita gunakan PHP karena development-nya yang cepat gitu ya, ada generatornya sehingga kita gunakan itu. Dengan framework-nya menggunakan Lumen gitu Pak, karena kita basisnya microservice dan API base gitu. Nah, kesini kita berganti, ada yang menggunakan Node.js dengan Express atau TypeScript. Sekarang ada juga yang Python gitu ya untuk masalah analitik dan juga SI grader. Ada yang menggunakan Golang, tapi untuk front end-nya kita gunakan JavaScript dengan framework-nya Vue.js. Gitu Pak, kira-kira. Dan satu lagi mengenai staging, ya tentunya kita gunakan staging gitu Pak. Karena ini adanya per saat ini itu cloud-nya ada di Huawei, kita menggunakan dua domain gitu. Jadi ada domain untuk staging dan ada domain untuk production. Dan domain staging ini biasanya kita gunakan sebelum kita masuk ke production dan dilakukan pengetesan dahulu di domain ini. Seperti itu Pak Abdur kira-kira. Tapi nanti jelasnya mungkin saya share juga, bagikan di paparan selanjutnya sih. Di sana juga saya masukkan. Itu Pak kira-kira. Ya Pak Willy, makasih Pak. Terima kasih Pak Willy. Siap, sama-sama Pak. Dilanjut saja Pak Yosef. Silakan, dilanjut saja. Kecuali ada pertanyaan yang lain. Ya, sepertinya masih kurang Kalau banyak. mau raise hand silakan. Berarti tidak ada. Silakan Pak Willy dilanjut saja. Oke. Kalau pesertanya berkurang Pak ya, berarti. Mungkin tadi sedang bolos digital tiba-tiba hilang ya. Jadi kehilangan arah. Ya, menurut saya keren gitu Pak. Ini terkait tadi kan bahasa yang digunakan banyak tuh Pak. Ada betul. Golang, Python segala macam itu untuk kompatibilitasnya itu gimana Pak cara dia gabungin itu Pak? Oh, karena ya betul Pak. Karena kan kita di sini menggunakan konsep microservice itu Pak gitu. Jadi untuk integrasinya, keterhubungan antara service komunikasi datanya itu kita menggunakan API. Gitu. Salah satu service yang besar, misalkan kita punya exam service. Nah, exam service itu tujuannya ya sesuai namanya gitu ya, untuk ujian. Jadi pengelolaan ujian itu diambil di exam service gitu. Nah, exam service ini sebelum bisa mengambil datanya kan kita butuh ini user yang aksesnya siapa. Maka nanti exam service itu akan hit dulu ke user service. Nah, exam service kita sebagai informasi kita gunakan JavaScript, Node.js, user service kita gunakan PHP, belum diubah. Nah, itu komunikasinya menggunakan API. Jadi hit dulu secara internal gitu Pak ya. Jadi nggak keluar dulu lewat internet, tidak menggunakan domain. Nah, tapi ke internal network itu akan hit dulu ke sana, mengambil data user di user service. Nah, seperti itu Pak. Jadi komunikasinya semua menggunakan API. Itu kira-kira. Mantap Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak. Lanjutin Pak. Siap. Silahkan dilanjut saja. Siap, kita lanjut. Mudah-mudahan terlihat lagi layarnya. Ini kita kolaborasi. Tadi kita sampai ke tahap ticketing. Nah, untuk status ticketing ini ya ada banyak sekali, ada 1, 2, 3, 8 status di ticketing. Kalau rekan-rekan sering menggunakan Trello itu bisa dibuat satu kolom ya, beberapa kolom. Nah, di sini secara default dari template ClickUp untuk yang Scrum di situ ada 8. Nah, jadi ketika kita sprint preview itu semua tiket yang ada di backlog
kita pindahkan ke sprint saat ini, gitu ya, ke sprint saat ini, gitu ya. Misalkan sekarang yang sprint 4 dari tanggal 21 sampai 6 Maret. Kita pindahkan ke sprint yang aktif saat ini, lalu statusnya itu akan menjadi open. Nah, nanti tim atau personal yang mendapatkan tiket tersebut itu wajib untuk memindahkan statusnya, apakah dia pending. Kalau pending itu biasanya akan berelasi ke tiket yang lain, sehingga ketika pending itu harus diwajibkan untuk menyertakan atau memberikan dependensi ke tiket lain, karena biasanya kita tidak bisa mengerjakan ini karena tiket yang misalkan kita tidak bisa mengerjakan tiket B karena tiket A-nya itu belum selesai, sehingga yang B-nya ini masih terpending. Nah, itu statusnya pending gitu. Nah, atau juga ketika kita sedang mengerjakan dari open ini, kita akan memulai mengerjakan, berarti kita pindahkan statusnya ke in progress. Nah, ini yang biasa kita lakukan. Nah, sehingga setiap daily meeting atau stand up meeting itu akan terlihat ini mana yang progress, mana yang pending. Nah, setelah misalkan dari tim development itu sudah selesai mengerjakan, nah, dan masuk ke staging, itu akan masuk ke statusnya akan diganti ke completed gitu, dan baiknya ClickUp ini itu bisa dipindahkan secara otomatis gitu ya, sama halnya dengan Jira ketika kita mengupdate satu tiket gitu ya, dengan mengupdate kode dengan merelasikan dengan tiket ini, itu akan otomatis juga statusnya berubah. Nah, setelah statusnya completed atau selesai, itu selanjutnya akan direview gitu, dan diupdate statusnya menjadi in review. Nah, selanjutnya nanti oleh QA itu akan di set apakah dia diterima atau rejected gitu ya. Kalau rejected nanti akan balik lagi ke in progress untuk diperbaiki seperti itu. Tapi kalau sudah selesai atau sudah memenuhi acceptance kriteria, itu akan masuk ke accepted, dan selanjutnya kita akan tutup tiket itu menjadi close gitu ya. Nah, nanti ada keterhubungan antara status tiket ini dengan proses tim development wording itu seperti apa. Nah, ini untuk statusnya jadi ada 8 ya, dari open itu ke pending atau ke progress. Sekali lagi dari in progress itu kalau sudah selesai menjadi completed. Kalau completed-nya selesai oleh QA sedang direview, itu akan diubah ke in review. Kalau di ACC itu accepted, kalau enggak itu akan masuk ke rejected. Terakhir ketika sudah masuk production itu closed gitu ya. Nah, ini untuk kode flow-nya. Ya, kalau tadi ini adalah status tiket, kalau ini adalah kode flow dari anggota tim development ketika mengerjakan satu tiket tertentu. Nah, dari satu tiket open ini tentunya ada kode tiketnya gitu ya, dan ini di generate oleh ClickUp sendiri. Kalau Jira pun sama, itu biasanya di generate. Nah, dari tiket tersebut dibuat satu branch gitu. Jadi kalau di Git, rekan-rekan yang sudah terbiasa dengan Git, itu kita bisa membuat satu branch khusus gitu ya. Branch tersebut itu direlasikan dengan tiket yang kita ambil, yang anggota tim development yang ambil. Misalkan nomor tiketnya adalah task crash 123 gitu. Sehingga nanti membuat satu branch khusus, misalkan kita ini berbicara di service A gitu ya, service A, atau lebih spesifik mungkin service user ya, service user service itu kita punya task 123. Nah, dari user service tersebut kita buat branch task _123 misalkan. Nah, lalu kita kerjakan, anggota tim development itu kerjakan, dan jika sudah dikerjakan, dia akan push kodenya itu, kode terbaru ke Git untuk repositorinya ya. Kita menggunakan gitlab.com. Nah, kita push branch task 123 ini, lalu kita merge atau masukkan, digabungkan ke branch develop. Nah, jadi kita punya 3 branch utama, develop, master, dan ini untuk tag ya, atau versioning dari si aplikasi. Dan tag ini digunakan di production.
Nah, untuk yang develop dan master ini untuk staging. Tuh, maaf. Branch yang 1, 2, 3 ini itu akan di merge ke develop, sehingga kode yang develop itu akan bertambah dengan yang branch 1, 2, 3 ini. Nah, karena kita di sini sudah menggunakan CI/CD, Continuous Integration dan Continuous Development, si kode ini akan otomatis masuk ke server staging, gitu ya. Nah, masuk servernya staging, dan nanti selanjutnya develop ini ketika akan di QA atau di tes oleh QA kita, itu perlu dimasukkan dulu ke master, gitu ya. Master ini branch yang utama, gitu. Nah, jadi bagi tiket-tiket atau yang akan di QA dan akan masuk ke production itu akan masuk dulu ke master. Nah, di master pun sama gitu. Kita punya server sendiri, jadi sedikitnya kita punya 3 environment, ada development, ada QA atau master, dan ada production. Nah, untuk development itu kita gunakan untuk diri kita sendiri atau tim development sendiri mencoba kode yang dari branch kita. Nah, untuk master itu digunakan sebagai QA sebelum kita masuk ke production, seperti itu. Nah, dari master ini, jika sudah oke semuanya ke, ini bukan branch sih, ini memang kita buatkan tag dari branch-nya master, seperti itu. Sehingga untuk setiap pembuatan tag itu naik ya, gitu ya. Jadi misalkan dari 1.1 ke 1.2, lalu ke 1.3, dan seterusnya, seperti itu. Jadi dari tag ini mengambil branch master. Nah, jadi mungkin menjawab juga dari Pak Rashid bahwa kita di sini sedikitnya menggunakan 3 environment. Yang pertama staging gitu ya, atau develop, itu yang kita gunakan oleh para anggota tim dev. Lalu ada master atau QA, ini digunakan untuk QA sebelum ke production menggunakan tagging ini, gitu. Sehingga antara tag dan master itu sama, gitu. Data baik datanya itu diupdate secara berkala dan kodenya pun sama, gitu. Sehingga kalau terjadi apa-apa, kita bisa tes dulu nih, apakah di QA ini, di environment QA atau master ini sudah sesuai, ada kendala atau enggak, gitu. Sebelum kita cek di tag. Nah, seperti itu. Dan untuk keterkaitannya, keterhubungannya, nah di sini ya, jadi dari 1 tiket itu kita buat 1 branch tadi, kode task underscore 123, nah itu statusnya akan menjadi in progress atau pending. Dan ketika kita sudah push ke develop, gitu ya, di merge di sini, nah di bagian sini, si kode itu tiketnya akan berubah menjadi completed, gitu ya. Completed, dan ketika akan di-review, nah di master, nah itu kodenya udah ada di sini, gitu, accepted atau rejected untuk branch-nya. Dan terakhir kalau misalkan sudah selesai dan sudah masuk ke production, itu menjadi close, gitu. Dan kalau di QA-nya pun gagal, ya berarti ini kita in progress lagi, sehingga kita tidak bisa memasukkan kode dari branch task 1, 2, 3 ini ke production. Gitu. Dan sebagai informasi juga, kita melakukan deployment besar itu biasanya di hari Rabu malam 2 minggu sekali, gitu, sesuai dengan sprint kita, karena 2 minggu sekali, gitu. Nah, kenapa di Rabu malam? Itu menjadi alasan khusus karena itu adalah di tengah-tengah minggu, gitu ya. Ketika Rabu itu kita deploy, kita masih punya 2 hari kerja di hari Kamis dan Jumat. Dan jika terjadi kendala di hari Kamis, kita bisa melakukan hotfix, gitu ya. Sehingga di hari Jumatnya kita akan melakukan deploy ulang untuk hotfix, gitu. Nah, hotfix ini dilakukan ketika ada kode-kode ketika deploy yang besar di hari Rabu itu ada kesalahan. Gitu, misalkan ada bug yang sangat fatal, ya kita akan hotfix, gitu, karena masih di hari kerja Kamis dan Jumat. Nah, ketika kita deploy di Jumat, mau nggak mau, kalau misalkan kita deploynya di hari Jumat,
dan terjadi kesalahan, mau nggak mau Sabtu Minggu kita harus merubah kodenya gitu. Sebagai informasi juga bahwa Sepada Dikti ini digunakannya adalah 7 hari gitu, karena di modul Nusantara itu digunakannya justru bukan di hari-hari perkuliahan biasa dari Senin sampai Jumat, tetapi di hari Sabtu dan Minggu gitu, sehingga memang Sepada Dikti ini akan terus aktif seperti itu. Nah, sampai di sini mengenai proses tiketing, lalu kode flow kita tim development, itu ada pertanyaan kira-kira sebelum lanjut ke arsitekturnya? Silahkan Pak Arsi. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama, ya, Mas Arsi. Ya, ini kan ada ya tas status gitu kan. Nah sebenarnya kan tas status ini kan pola kerja kita ya Pak, gaya kita bekerja gitu kan. Tadi dengan kondisi 8 orang gitu kan. Nah yang ingin saya tanyakan itu lebih ke bagaimana Pak di awal itu, apakah disatukan dulu frame-nya bahwasanya prosesnya akan seperti ini. Karena kan dengan gayanya orang masing-masing gitu Pak. Apalagi tadi kan dalam prosesnya kalau bagi saya gitu kan menggunakan beberapa platform untuk kolaborasi itu kan agak harus menyesuaikan waktu gitu ya Pak dalam prosesnya. Nah saya ingin tanyakan itu bagaimana dalam proses untuk menyatukan dulu gaya kerja atau aktivitas kerjanya dan menyepakati bahwasanya pola ini adalah pola yang terbaik, kayak semacam tadi kan Bapak sampaikan kenapa kita di hari Rabu, karena memang di pertengahan gitu kan, di pertengahan minggu karena titiknya di sana. Nah terkait hal tersebut tuh dibahasnya di pas proses apa ya Pak untuk menyamakan frame kayak gitunya. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Mas Arsi. Oke, nah info juga ya, baru 1,5 tahun ini berjalan gitu ya, dan kita baru menemukan pola ini tuh sekitar setahun lalu. Jadi memang ketika awal berjalan itu si polanya agak masih kesulitan persis Pak Arsi, karena kan kita berangkat dari tentunya background kode pemrograman yang berbeda, ada yang dari JS mungkin, ada yang dari PHP, ada yang dari Python. Nah, di sana baru kita belajar gitu. Tetapi pada dasarnya yang kita lakukan itu adalah diskusi gitu. Jadi dengan adanya stand up meeting itu kita berdiskusi dan menemukan satu pola yang ini nih yang cocok dengan kita nih gitu. Kita lakukan ini tiap hari, oke, gitu. Lalu sprint planning yang asalnya sebelumnya kita itu adalah seminggu sekali gitu Recording ya. in progress. Kita lakukan ini seminggu sekali di hari Senin pagi gitu ya. Ternyata ini nggak cocok, terlalu cepat bagi kita gitu. Sehingga kita ganti menjadi 2 minggu sekali, dan asalnya ketika 2 minggu sekali pun kita di jam dan hari yang berbeda, ini nggak cocok juga gitu. Akhirnya kita menemukan pola bahwa Jumat malam itu paling enak. Kenapa paling enak bagi kita? Karena Seninnya kita sudah mulai kerja dan mengetahui apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu. Nah, untuk menyatukan frame-nya, balik lagi, biasanya yang menentukan arsitektur itu saya pribadi gitu ya, menentukan arsitekturnya seperti apa. Tetapi kita juga berkonsolidasi atau berdiskusi dengan ini yang akan mengerjakannya siapa, berdiskusi kira-kira ini bagusnya menggunakan bahasa pemrograman apa dan yang cepatnya seperti apa. Nah kayak gitu Pak. Jadi memang untuk hal menyatukan frame dari setiap anggota tim itu memang butuh waktu gitu. Terlebih nanti misalkan ketika di tengah jalan kita memiliki orang baru nih. Nah, kita pun harus mengetahui background-nya seperti apa, terus kodenya seperti apa, itu kita pun harus mengetahui. Tetapi ketika kita dari awal membangun sampai saat ini, yang harus kita lakukan adalah membuat kodenya dengan pola clean code gitu. Clean code di sini yang paling mudahnya adalah membuat satu variabel dengan arti tertentu. Gitu. Misalkan tidak membuat variabel menjadi X, Y, Z atau I aja gitu ya, atau A aja. Nah, itu karena itu tidak clean code dan akan membuat bingung programmer selanjutnya gitu. Tetapi dengan menggunakan clean code, kalaupun ada anggota tim yang keluar gitu ya, membaca kode yang sebelumnya akan sangat mudah. Misalkan kita mengambil data yang banyak dalam satu tabel gitu ya, lebih dari 10, nah kita menggunakan, misalkan ini ada satu data mata kuliah, nah kita gunakan courses gitu ya, courses bukan course
aja gitu karena kita menggunakan S di belakangnya dan itu sangat berpengaruh terhadap kode. Jadi membacanya itu sangat mudah. Nah, dari hal-hal kecil tersebut kita bisa menyatukan konsep kita di anggota tim. Seperti itu kira-kira Pak Arsi. Jadi memang butuh waktu untuk hal tersebut gitu. Baik Pak, jadi memang tadi bisa disimpulkan bahwasanya memang dalam proses ya Pak, dalam artian tidak Iya, betul. langsung Ujung-ujung seperti langsung, ini. Ya. betul. Ya kalau begitu. Nah, mungkin ada sedikit tambahan pertanyaan Pak. Nah, dalam prosesnya tadi kan tadi menemukan titik temu bahwasanya dalam awalnya 1 minggu 1 kali gitu ya Pak dalam prosesnya. Iya. Nah, dalam ini kan yang Bapak bangun ini kan udah 1,5 tahun. Tadi kan dalam prosesnya kan udah lama ya Pak. Nah, pertanyaannya adalah dalam proses menentukan hingga akhirnya jadi satu kerangka kerja yang secara utuh seperti ini, apakah dalam prosesnya hari ini juga akan terjadi perubahan-perubahan karena sifatnya dinamis Pak, atau memang ini akan dijadikan pattern-nya saja gitu kan sampai periodisasi project ini selesai, atau bagaimana Pak? Nah, untuk ini sepertinya akan terus berubah gitu ya, karena ini pun kita udah bertahan hampir 1 tahun dengan pola yang seperti ini gitu. Mungkin nanti ketika ada satu hal yang baru kita perlu merubahnya, apalagi kalau misalkan anggotanya lebih banyak gitu ya, mungkin kita akan memecah jadi beberapa tim. Seperti itu sih Pak. Dan pengalaman saya sebelum di project ini juga ada yang sama persis seperti ini, kira-kira menggunakan microservice dan itu sangat banyak gitu ya si developernya. Memang terus berubah-ubah, asalnya dari tiap hari jadi dalam seminggu itu 3 kali, termasuk jamnya pun berubah-ubah gitu. Jadi memang tidak hanya dalam bentuk project, dalam bentuk startup yang sudah besar pun itu masih tetap akan berubah-ubah. Gitu sih. Baik Pak, terima kasih. Siap, sama-sama. Oke, mungkin kita akan lanjut lagi ya Bapak Ibu sekalian. Oke, rekan-rekan sekalian. Oke. Nah, ini kita akan berbicara dengan arsitektur pemrograman yang kita bangun. Oke, kita akan bedakan dulu antara monolitik dan microservices gitu ya. Karena tadi yang sudah disinggung pada adik ini kita gunakan microservices gitu. Tidak menggunakan lagi monolitik. Nah, monolitik itu apa? Nah, kalau monolitik itu saya sendiri gunakan sudah 5 atau 10 tahun yang lalu gitu ya. Jadi kita membangun satu aplikasi itu semuanya ada di sana gitu ya, dalam satu tempat, baik itu UI-nya gitu ya, tampilan HTML-nya mudahnya seperti itu ya. Lalu ada juga logikanya ada di sana, lalu ada pemrosesannya juga ada di sana. Contohnya yang monolitik adalah ketika kita belajar PHP misalkan kita gunakan framework CI Code Igniter gitu ya. Nah, di sana kan sudah disediakan untuk UI-nya seperti apa, lalu kita juga bisa gunakan controllernya sebagai logic dan pemodelan datanya itu sudah dimasukkan di sana sehingga semuanya sebundel satu aplikasi gitu ya. Dan terhubung dengan satu database atau yang monolitik juga framework saat ini yang PHP itu misalkan adalah Laravel. Nah, itu juga salah satu yang bentuknya monolitik karena UI-nya menggunakan Blade atau Vue.js itu sudah masuk ke dalam satu project itu. Lalu logikanya di controllernya ada juga di sana dan pemrosesan datanya atau di modelnya ada di sana juga. Nah, untuk monolitik ini pengembangannya memang cukup cepat gitu ya, menurut saya pribadi itu cukup cepat gitu. Tapi untuk user yang mencapai ratusan ribu itu mungkin agak sedikit mustahil kecuali kalau servernya sangat-sangat besar gitu ya. Nah, sehingga untuk yang Spadadikti ini karena di awal di state bahwa ini penggunaannya bisa sampai jutaan gitu. Berarti memang ini kita gunakan microservices gitu dan sampai saat ini yang kita bangun itu setidaknya adalah 24 services yang dideploy dengan database yang berbeda-beda gitu. Jadi ini sedikit menggambarkan kita memiliki satu UI gitu ya yang berupa Vue.js gitu ya. Bahkan sebenarnya saat ini UI pun masih bisa dibuat microservices lagi. Contohnya yang saya pribadi tahu itu di Bukalapak gitu ya. Jadi UI-nya itu dibuat microservices lagi. Nah, untuk Spadadikti ini UI-nya dibuat satu gitu ya. Lalu di dalamnya nanti
mengambil datanya itu menggunakan API gitu. Jadi di sini pure menggunakan API koneksinya ya. Ada beberapa service, di sini ada 24 services dan setiap servicenya itu terhubung satu sama lain gitu. Dan database-nya ada yang dijadikan satu, ada yang terpisah-pisah gitu ya sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga kalau misalkan service ini mati ya hanya menu misalkan ada satu service yang mati, misalkan service message. Di sini kita punya satu service message gitu ya untuk pesan. Nah, ketika service ini bermasalah, yang mati ya hanya untuk pesannya saja gitu, fitur message-nya saja gitu. Yang lainnya tidak masih berjalan normal gitu. Kalau misalkan fitur notifikasinya mati, ya hanya notifikasinya aja yang jalan. Untuk fitur utamanya membaca perkuliahan mungkin masih normal. Untuk login masih normal gitu. Nah, di sini kita punya 24 services dengan bahasa pemrograman yang berbeda-beda contohnya gitu ya. Nah, untuk proses deployment-nya sendiri kita di sini sudah melewati 4 tahap. Yang pertama ketika proses development itu kita menggunakan on-premise gitu ya. Kita setup sendiri servernya gitu, kita setup sendiri segala sesuatunya gitu ya. Nah, akhirnya di 2 Januari 2021 karena anggarannya ada, kita move ke Alibaba karena kerjasama juga gitu ya. Di Alibaba, baik di on-premise di Alibaba kita gunakan containerisasi gitu ya. Lalu di pertengahan tahun Dikti menyuruh kita untuk berpindah ke AWS gitu. Di pertengahan tahun 2021 Juni-Juli itu kita pindah gitu ke environment yang baru, dan terakhir di 2 minggu yang lalu kita pindah lagi ke Huawei gitu. Nah, dengan teknologi microservice ini yang menggunakan kontainer gitu ya, dockerisasi, itu ternyata sangat mudah ketika kita ingin berpindah-pindah tempat gitu. Baik itu di on-premise, ke Alibaba, ke AWS, ke Huawei Cloud, bahkan ini pernah diuji cobakan di GCP dan juga di Azure, itu tidak ada masalah. Nah, artinya dengan dockerisasi ini dan sifat microservices itu mudah sekali untuk digunakan di berbagai macam platform cloud yang ada gitu ya. Nah, per saat ini kita gunakan itu di Huawei. Nah, seperti yang tadi disinggung bahwa di sini menggunakan microservices dan didockerisasi. Nah, saya akan sedikit sharing juga gitu bagaimana proses deployment yang ada di Spadadikti ini. Nah, sebelumnya kalau yang tadi kita gunakan monolitik, mungkin kita menggunakan traditional deployment. Artinya kita punya satu hardware, satu server gitu ya, satu server fisik, lalu kita install operating system, misalkan adalah CentOS atau Ubuntu, lalu kita instalkan aplikasi, misalkan ada 2 aplikasi dengan framework-nya, yang satu CI, yang satu Laravel gitu ya. Dan bahasa pemrogramannya PHP gitu kan, diinstal aplikasi tersebut di atas OS. Nah, ini dengan 2 aplikasi dalam satu OS itu kita bisa gunakan domain, membedakan dengan domain atau menggunakan port. Nah, yang jadi kendala adalah ketika menggunakan tradisional ini yang CI itu bisa jalan kalau pakai PHP versi 5. Nah, sedangkan kalau Laravel bisa jalan cuman pakai versi 7. Nah, kan ini bentrok gitu. Nah, sehingga ada teknologi virtualisasi yang menggunakan VM, dan tradisional ini yang sekarang memang sudah jarang digunakan. Jadi hardware server besar, diinstal OS, diinstal satu aplikasi di dalamnya. Nah, itu akan memakan biaya yang sangat besar. Nah, sehingga beralihlah di 2000-an itu ke virtualisasi gitu, di mana ada hardware yang besar sekali gitu ya, HPC misalkan dengan 90 atau 64 core CPU di dalamnya. Nah, itu bisa diinstal Hypervisor OS atau bisa biasa produknya adalah vSphere dari VMware itu ya produknya, tapi sebutan atau teknologinya itu adalah Hypervisor OS operating system. Nah, di sana diinstal VM gitu ya, virtual machine. Nah, itu bisa, dan satu virtual machine itu bisa saja di satu aplikasi gitu, khusus satu aplikasi.
Nah, kan tetapi untuk proses deployment-nya itu virtualisasi akan sangat lambat. Kenapa? Karena satu aplikasi kita harus buat dulu VM-nya, lalu kita harus setting dulu si VM-nya. Misalkan kita install dulu PHP-nya, kita install dulu web servernya, kita setup lagi konfigurasinya. Nah, itu akan sangat lama. Belum lagi membuat koneksinya pun mungkin agak ribet gitu ya. Nah, maka untuk yang microservices itu kita gunakan containerisasi atau bisa disebut atau biasa menggunakan Docker gitu, sehingga bahasanya adalah Dockerize gitu ya, Dockerisasi. Nah, di Dockerisasi itu kita punya satu aplikasi. Nah, aplikasi tersebut kita jadikan kontainer gitu ya, dan kontainer itu atau dijadikan Docker dijalankan dalam satu OS. Nah, dengan containerisasi ini kita tidak perlu lagi menginstal operating systemnya, gitu, karena aplikasi tersebut sudah disertakan yang namanya Dockerfile. Nah, Dockerfile ini sudah mencakup dalamnya adalah ada OS-nya dan ada konfigurasi dari aplikasi tersebut. Sehingga ketika kita build aplikasi itu menjadi satu image Docker dan kita instalkan di OS, udah jalan begitu saja, gitu ya. Termasuk kita punya beberapa aplikasi, misalkan ada 3 aplikasi, yang satu PHP, yang satunya Node.js, yang satunya Golang, gitu. Nah, kita masukkan Docker file dan konfigurasinya di aplikasi tersebut, kita build menjadi image Docker, dijalankan di satu OS tertentu, dan di OS apapun itu bisa ya, mau itu Mac OS, Linux, bahkan Windows pun Docker ini sudah support gitu, sehingga memang ini yang sangat mudah saat ini gitu. Sebesar apapun aplikasinya itu bisa didockerisasi. Nah, dalam satu OS itu nantinya akan banyak kontainer yang berisikan aplikasi-aplikasi gitu. Nah, akan tetapi ini akan sulit di-manage jika hanya menggunakan Docker saja gitu. Nah, misalkan kami itu membuat satu service, yaitu tadi user service misalkan, dan menggunakan PHP dan Dockerisasi. Kita deploy lah dalam satu OS gitu. Nah, akan tetapi dengan satu kontainer itu tidak cukup gitu ya. Kita butuh beberapa kontainer, misalkan 3 kontainer untuk menghandle ribuan user. Nah, sehingga perlu load balancer gitu ya. Untuk user A itu masuk ke kontainer A, user B masuk ke kontainer B, user C masuk ke kontainer C. Nah, load balancer ini pun bisa kita buat gitu ya, manual menggunakan misalkan Nginx gitu. Misalkan akan tetapi itu akan rumit. Nah, sehingga yang kita gunakan teknologinya adalah menggunakan orkestrasi. Nah, orkestrasi ini salah satu produk yang paling terkenalnya adalah Kubernetes gitu ya. Kubernetes atau suka disingkat K8S. Nah, selain Kubernetes, produk lainnya juga ada seperti OpenShift, lalu ada juga Docker Swarm gitu. Tetapi yang paling sering digunakan saat ini dan produknya ada di berbagai macam platform cloud seperti yang tadi ini ya, Alibaba, AWS, dan Huawei Cloud, itu kita menggunakan Kubernetes. Nah, teknologinya disebut dengan containerized orchestration. Jadi di sana ada satu master minimal ya, ada satu master node gitu ya. Node ini berupa OS gitu ya, satu komputer, satu VM lah, satu instance lebih tepatnya, satu instance. Nah, nanti di sini memiliki worker disebutnya atau node. Nah, ini pun sama instance atau lebih bisa dipahaminya sebagai VM lah, anggap sebagai virtualisasi mesin gitu ya, dengan OS tertentu, misalkan Ubuntu. Nah, di sini adalah masternya, gitu, instant masternya. Jadi nanti kalau ada koneksi yang masuk dari atas di master, nanti akan mengarahkan bahwa ini untuk user service ada di node mana gitu. Misalkan disimpan khusus di worker A, berarti nanti akan mengarahkan di worker atau di node A. Nah, kontainer-kontainer tadi, kalau di Kubernetes itu disebutnya pods ya, itu disimpan di dalam sini gitu, di worker atau di dalam satu instance tertentu gitu. Jadi bisa disimpan lebih dari 10, dan Kubernetes ini support untuk load balancing-nya sekalian secara otomatis. Jadi kita tidak perlu mengatur load balancing-nya secara manual, tetapi secara otomatis diatur oleh si Kubernetes master ini.
Nah, untuk skema generalnya, arsitektur dari Spadadikti itu kurang lebih seperti ini. Jadi koneksinya itu ke CDN terlebih dahulu, lalu di sini ada gateway-nya. Nah, dari gateway ini kita punya Kubernetes master yang tadi 24 service tadi itu dijadikan pods gitu ya. Dijadikan service-nya ada 24, itu masuk ke sini semuanya. Dengan yang kecil-kecil tadi, dan itu bisa karena kita menggunakan Kubernetes itu bisa saling berhubungan gitu ya, menggunakan jaringan internal Kubernetes ini gitu. Dari misalkan dari tadi message service ke user service itu tidak perlu lagi keluar gitu, tetapi cukup di dalamnya ini berhubungan gitu, saling terhubung. Nah, cluster service juga terhubung dengan SQL database, lalu ada juga NoSQL di sini terhubung, lalu kita juga notifikasi menggunakan Firebase gitu ya dari cloud messaging. Ada juga storage-nya kita biasanya menggunakan kalau sekarang namanya SFS, tapi semua itu teknologinya kita gunakan NFS, Network File Storage gitu ya. Network File System kalau nggak salah singkatannya. Dari storage itu terhubung ke satu service yang satu instance gitu ya, storage service, di mana di dalamnya ini bisa mengunggah file, mengunduh file, mengarsipkan file gitu ya menjadi zip dan lain sebagainya. Ada juga service-service yang berdiri sendiri gitu dan tidak didockerisasi gitu. Itu pun masih ada di kita gitu. Salah satunya adalah untuk mengimport data dari LMS lain. Nah, itu kita gunakan di sini, tidak menggunakan dockerisasi gitu karena memang hanya dibutuhkan satu. Nah, keunggulan ketika kita menggunakan dockerisasi dan di Kubernetes ini, kita bisa scale up si pods-nya. Kalau tadi misalkan 3, ternyata usernya sekarang jadi banyak, nah itu bisa auto scale, misalkan menjadi 6 pods, atau misalkan 9 pods, atau bahkan 12 pods, seperti itu. Dan setiap pods ini, atau setiap aplikasi yang jalan di kontainer itu, diinstalnya di worker atau di node secara otomatis. Nah, kurang lebih skema dari Spadadikti itu seperti ini. Nah, mungkin dari arsitekturnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau ingin didiskusikan, mangga sebelum kita lanjut ke proses deployment kita. Gitu. Baik, kita akan sekalian memeriksa dulu presensi ya. Ya, mangga Pak. Kalau Kang Willy mau minum dulu, break dulu, silakan. Nah, sudah ada satu orang, nanti yang bertanya, tunggu dulu sebentar. Kita cek dulu presensi ya. Presensinya sudah oke semua, Teh Atina? Sudah sesuai dengan yang hadir di sini ya. Dan ada yang tadi ada yang sakit ya, semoga segera sembuh. Oke, berarti presensi sudah oke. Kemudian yang bertanya sudah siap. Kang Willy-nya sudah siap? Siap Pak, mangga Pak. Oke. Pak Nur Falih ya. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Silakan Pak Nur Falih, silakan. Baik, terima kasih. Saya mau nanya Pak, untuk teknis membuat desain service-nya atau membreakdown dari satu sistem besar ya menjadi service-service itu seperti apa gitu? Apa saja yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan seperti itu Pak? Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Nah, dalam membuat service biasanya kita breakdown-nya itu dari UML Pak gitu. Dari use case. Nah, kita kan dibuat dulu use case-nya gitu ya. Ada aktor tertentu, kita mendeskripsikan aktornya siapa saja. Misalkan di sini sedikitnya ada 2 ya, ada user sebagai dosen dan user sebagai mahasiswa. Nah, di situ kita breakdown dulu dari UML-nya. Kita buat dulu yang paling awal itu biasanya adalah use case. Nah, mereka itu terhubung dengan manajemen kuliah, lalu ada tugas, ada juga ujian, lalu juga ada diskusi, bisa juga pesan gitu ya. Nah, dari use case tersebut kita turunkan menjadi service gitu Pak. Jadi memang plan-nya itu harus diawali dari desain sistem yang sudah matang dulu
gitu. Jadi dari use case tadi dibuatlah service-service-nya. Seperti itu. Nah, jika dirasa ketika use case tersebut masih besar gitu Pak ya, misalkan ada service course gitu, masih besar, oh ini ternyata memakan fungsi yang sangat banyak, nah itu bisa dipecah lagi gitu. Kan tetapi idealnya memang satu service itu tujuannya satu, dia akan mengelola apa gitu. Misalkan yang Sparality itu ujian, nah, service tersebut hanya mengelola ujian itu dari pembuatan ujian, memulai ujian sampai mengakhiri ujian. Nah, semuanya dikelola dari service tersebut. Berangkatnya dari mana? Dari use case yang telah kita buat. Nah, seperti itu, Pak. Jadi memang UML itu sangat berguna sekali gitu sebelum menentukan si service-service ini. Gitu. Sampai nanti akhirnya dari kelas diagram, sequence diagram itu ketika sudah dijadikan satu service itu kan kita menentukan fungsi apa saja dan alurnya dari dua diagram tersebut gitu ya, kelas diagram dan sequence diagram. Seperti itu kira-kira Pak Nurfali. Iya Pak, satu lagi, Ya, kalau boleh, Pak. untuk membuat story point Pak, itu parameter apa saja sih yang menjadi ini dihitung gitu Pak? Siap. Kalau yang biasa kami lakukan itu dari tingkat kesulitannya sih Pak, gitu. Dari mulai 1, 2, 3, 5, 8 gitu ya. Berarti 1 paling mudah, 8 paling sulit gitu. Nah, biasanya parameternya karena kita biasanya dipecah-pecah ya Pak, ada desainnya seperti apa, ini akan sulit atau tidak gitu ya secara UI UX-nya. Lalu secara back-end, logika di pemrosesan datanya, transaksi datanya itu akan sulit atau tidak, dan sampai ke tahap implementasi user interface atau di front end-nya itu seperti apa, sulit atau tidak, dan semuanya itu memang diawali dari desain sistem dulu, gitu, dari sequence diagram yang dibuat, oh ini sulit nih si flow-nya, ya berarti bisa sampai menyentuh angka 8 gitu, sampai 8. Kalau misalkan, oh ini sequence diagramnya cuma ada 3 proses, oh ini berarti ya bisa dikatakan diberi angka 1 gitu, story point-nya mudah gitu. Tapi kalau misalkan sampai ada 2 proses di dalamnya terpecah-pecah, oh ini sedang sih, mudah bisa dikerjakan dalam berapa hari, nah itu pun bisa misalkan jadi angka 3. Tapi ada pula pernah saya juga menggunakan story point itu, tetapi bukan di sini ya. Story point itu digunakan sebagai waktu hari gitu. Oh ini fitur ini misalkan 2 hari berarti story point-nya 2 gitu. Seperti itu Pak Nurfali. Jadi memang sangat dinamis sekali gitu ya untuk manajemen pengembangan aplikasi ini gitu, tergantung tempat dan kondisi. Itu Pak Nurfali. Yang menentukan nilainya itu berarti voting Pak. Analis. Voting ya. Ya analis yang menentukan kira-kira segini, lalu voting sulit nggak, terutama yang mengerjakan sih. Baik, terima kasih Pak. Biasanya kita votingnya itu di Play Poker gitu ya, ada Play Poker gitu. Ada online gitu namanya Play Poker, mungkin bisa di searching untuk menentukan story point gitu. Di situ bisa voting sih. Selanjutnya mungkin dari Pak Irfan ya. Ya, suara saya sudah terdengar. Terdengar Pak Irfan. Oke Pak, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irfan. Saya dari Opsi Teknologi Informasi. Ingin izin bertanya Pak Willy terkait tadi seperti yang disampaikan. Terkait arsitektur itu kan mengadopsi microservice ya Pak ya? Iya betul. Yang mana dibagi ke service-service tersendiri gitu, service yang lebih mikro. Nah, pertanyaan saya adalah seandainya kata ada kendala yang terjadi gitu Pak, misalnya di salah satu service user atau service apapun itu crash gitu Pak. Nah, itu dari tim development atau tim pengembang tuh melakukan do action tertentu nggak ya Pak? Atau apa ada suatu mitigasi yang dilakukan jika sewaktu-waktu ada salah satu service yang terkendala atau problem, bagaimana gitu menangani? Sedangkan di saat yang bersamaan mungkin aplikasi itu sedang digunakan dengan user yang banyak gitu Pak. Nah, seperti itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih Pak.
Nah, kalau ada isu gitu ya dalam satu service, misalkan crash gitu ya. Nah, kita biasanya akan menganalisis dulu gitu crashnya seperti karena apa dan seperti apa gitu ya. Kalau misalkan ternyata crashnya itu mudah dalam arti tidak fatal gitu ya, biasanya kita akan membiarkan hal tersebut gitu ya. Misalkan hanya kendala di UI kecil gitu ya, typo atau apapun, biasanya kita akan menunggu waktu deploy itu. Tapi kalau misalkan ada yang urgent, terlebih misalkan itu di backend, kita akan langsung lakukan hotfix hari itu juga biasanya gitu. Dan karena kita di sini memiliki monitoring dan itu akan ketahuan gitu Pak Irfan ya. Jadi ada monitoring khusus. Nanti kalau misalkan ini ada satu kode, ada satu baris kode yang membuat error begitu banyak, nah itu nanti akan kelihatan gitu ya. Nanti mungkin saya akan memberikan paparan juga nanti ketika di DevSecOps. Itu akan terlihat kode tersebut memberikan begitu banyak bugs gitu ya, terhadap berapa user itu akan terlihat. Nah, sehingga hari itu pun akan dibetulkan dan biasanya itu terjadi setelah deployment besar gitu. Kalau deployment kecil itu tidak akan terlalu berpengaruh gitu ya, tapi kalau deployment besar itu akan berpengaruh sehingga akan di hotfix di hari itu juga gitu ya di service tersebut. Itu Pak kira-kira langkah pastinya sih seperti itu. Tapi sejauh ini untuk bug yang sebesar itu sampai saat ini belum ada sih Pak, karena memang tadi kita mempunyai beberapa environment kita tes terlebih dahulu gitu. Tetapi ya yang namanya manusia walaupun sudah dites kadangkala masih bisa saja terlewat gitu ya. Ya, sehingga memang kenapa kita tadi balik lagi kita pilih hari Rabu, bisa saja di Kamis Jumat kita langsung hotfix gitu. Nah, seperti itu Pak Irfan, mudah-mudahan menjawab. Baik Pak, terima kasih banyak atas sharingnya. Baik, mari kita lanjutkan saja. Siap Pak, mungkin di bagian akhir nah kita masuk ke DevSecOps. Nah ini teorinya gitu ya, di mana DevSecOps itu salah satu iterasi pengembangan aplikasi yang terus-menerus dari membuat planning gitu ya, lalu membuat kode, build, test, sampai ke rilis gitu ya, lalu ada pengoperasiannya juga yang disebut dengan ops, rilis, lalu deploy, operasi, dan monitor. Nah, sebelum ada DevSecOps itu disebut metodenya adalah DevOps gitu. Akan tetapi seiring kebutuhan dan saat ini security menjadi salah satu hal yang concern-nya menjadi besar, salah satunya di Indonesia gitu ya, maka muncullah DevSecOps. Jadi setiap iterasi yang kita lakukan itu perlu pertimbangan security, baik itu bahkan dari planning kita menentukan ini security-nya sebelah mana gitu. Ketika kita membuat planning satu fitur, nah ini tingkat keamanannya seperti apa sehingga flow yang dibuat pun itu harus aman gitu. Termasuk sampai dari kode pun sama, kita harus membuat kode yang aman, build, tes, terutama tes, dan proses rilis, apalagi ke proses operasional. Kita buat itu seaman mungkin gitu. Dan bahkan kita juga lakukan stress test dan juga penetration testing dengan pihak ketiga independen, artinya tidak kita lakukan sendiri, dan itu kita lakukan dan dari report tersebut kita dijadikan satu plan untuk perbaikan ke depannya, seperti itu. Dan implementasi dari DevSecOps itu, untuk plannya kita gunakan ClickUp. Di ClickUp pun kita bisa membuat dokumen tersendiri, sehingga dokumen-dokumen teknis kita masukkan di sana, yang tadi UML, sequence diagram, dan lain sebagainya, itu kita masukkan di sana. Lalu untuk proses development-nya sendiri, dari mulai kode, build, test, sampai deploy, kita gunakan GitLab gitu ya, karena di sana sudah di GitLab sudah bisa semuanya gitu ya. Untuk kode, kita bisa simpan repositorinya di GitLab. GitLab juga menyediakan CI/CD-nya, continuous integration dan development-nya gitu ya, termasuk dari build. Lalu tesnya pun kita lakukan di GitLab ketika build. Jadi selain build, kita juga menggunakan unit test gitu, yang di dalamnya unit test itu adalah tes secara otomatis gitu ya. Jadi misalkan kita punya API
untuk nge-get data user. Nah, kita gunakan unit test untuk hit API data user itu sesuai tidak gitu hasilnya. Lalu proses deployment pun sama, kita juga di GitLab karena ini sudah terotomatisasi. Dan untuk operasi dan monitor, kita gunakan kode logger, itu kita gunakan Bugsnax atau yang lainnya seperti Sentry.io, sehingga tadi yang seperti Pak Irfan tanyakan, itu kalau ada error itu seperti apa. Jadi kita akan langsung mengetahuinya gitu. Dan ini sudah terintegrasi dengan email saya untuk Bugsnax ini ya. Jadi kalau ada satu kode yang membuat bug sangat banyak, sampai ratusan atau bahkan ribuan user terimbas gitu ya dari kode tersebut, nah itu akan masuk ke email saya dan bisa hari itu segera diperbaiki gitu. Jadi tidak menunggu laporan dari user terlebih dahulu, tapi kita bisa tahu errornya seperti apa dan di environment apa, serta ketika user merequest apa itu tahu. Dan untuk Grafana-nya ini untuk memonitor resource. Nah, selain Bugsnag dan Grafana, kami pun membuat monitoring tersendiri, itu lebih kepada alert ya gitu. Jadi kalau misalkan ada API yang mati atau bahkan si webnya mati, sulit diakses dalam waktu misalkan 5 detik, nah itu akan masuk ke Telegram saya pribadi dan anggota tim DevOps gitu ya, sehingga akan tahu ini sudah lambat loh gitu, atau bahkan ini mati, database-nya mati, nah itu bisa gitu, karena kita buat kode itu sendiri gitu untuk Telegram, alertnya langsung datang ke HP kita gitu, sehingga kalau terjadi apa-apa ya itu bisa dimitigasi lebih cepat, karena ketika error ya langsung kita dapat gitu, dan tidak menggunakan email tapi Telegram yang lebih cepat. Oke, nah itu mungkin kira-kira sudah jam 2.15, sepertinya 1 jam lebih untuk sharing ini. Mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan Pak Yusuf ya, sepertinya. Dan diskusi mungkin lebih tepatnya. Ini sudah cukup lengkap ya, pengalaman dari lapangan langsung. Masih hangat dan terus berjalan. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi? Nur Falih mungkin masih resen, Pak. Oh, masih bertanya atau yang tadi belum di lower hand? Lupa Pak. Saya lower. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, karena sharing sessionnya juga sudah habis, presensinya sudah selesai, berarti sampai di sini saja untuk kali ini. Dan Pak Ari nanti akan kembali minggu depan. Jadi tidak ada tugas, tidak ada apa-apa. Yang jelas ini pengalaman. Jadi terima kasih banyak kepada Pak Willy sudah memberikan sharingnya yang sangat berharga bagi para mahasiswa di sini. Karena tidak ada lagi. Penutup saja mungkin dari Pak Willy. Kata-kata penutup. Silakan sebelum kita tutup. Oke, mungkin yang pertama untuk paparan tadi sudah saya masukkan ya Pak ya di kelas TF 5145. Ya. Itu 2 kelas sih, ada 2 kelas. Dan di sini sudah kami masukkan. Jadi kalau rekan-rekan ingin membuka kembali paparan tadi, mangga gitu ya. Dan yang sebetulnya pada dikti itu diturunkan dari Edunex yang ya, betul. Yang barusan dipakai, kita pakai selalu selama ini gitu ya. Ya, betul. Dan mungkin sebagai penutupnya bahwa ketika pengembangan aplikasi itu berbeda dengan halnya proyek lain gitu. Kalau proyek lain itu akan terlihat misalkan konstruksi bangunan gitu ya, akan terlihat bangunannya dari 0 sampai jadi itu akan terlihat. Tetapi kalau aplikasi itu tidak akan ada habisnya gitu ya. Jadi dari 0 itu nggak akan pernah sampai 100, tetapi bisa sampai 1000, 2000 gitu, karena aplikasi itu akan dikembangkan terus-menerus gitu, tidak ada aplikasi yang berhenti sampai mencapai tujuannya gitu. Itu mungkin, dan pengembangannya pun akan terus dinamis gitu, misalkan yang tadinya dari 8 orang menjadi 10 orang,
yang tadinya hanya satu tim bisa dirombak jadi berapa tim gitu, seperti itu. Jadi pada intinya pengembangan aplikasi itu tidak akan pernah selesai. Itu Pak, mungkin buat saya. Baik, terima kasih, dan kita akan mulai memasukkan beberapa hal yang terkait dengan akreditasi internasional gitu ya. Ujung-ujungnya yang dirasakan oleh dosen, nanti yang dosennya di sini akan ada fasilitas untuk memudahkan dosen membuat RPS gitu. Kemudian nanti ada perhitungan ke BKD, itu juga akan dimudahkan. Bagi Kaprodi nanti akan dimudahkan untuk sertifikasi internasional, karena beberapa hal atau termasuk Ban PT ya, karena RPS ini akan menjadi wajib untuk Ban PT. Nah, jadi kita akan terus ke depan mengembangkan. Kemudian virtual lab kita juga sedang mengajukan pendanaannya ke URK, sehingga nanti tiap fakultas sekolah kita akan minta untuk membuat virtual lab ini supaya lebih banyak, lebih lengkap lagi. Baiklah, terima kasih banyak kepada semua, terkhusus kepada Pak Willy. Kita sampai di sini, kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Yusef. Terima kasih Pak Willy. Terima kasih Pak Yusef. Terima kasih. Izin menggunakan ruang. Ya, terima kasih semuanya.